Nah, kita masuk di modul kedua, masih di modul kedua, yaitu di Organization Development. Topik 2 tentang analisa SWOT. Nah, teman-teman ya, analisa SWOT. Apa itu analisa SWOT ya? Kalau kita lihat ya, analisa SWOT itu sebuah analisa yang menganalisa terkait dengan kekuatan dari organisasi itu bagaimana, terkait dengan kelemahan dari organisasi itu bagaimana, terus peluang dan ancaman dari organisasi itu bagaimana. Nah, kita lihat kalau kita menganalisa SWOT itu ada 2 parameter teman-teman, yaitu di internal analisa dan eksternal analisa. Internal itu apa? Ya internal dari perusahaan itu sendiri. Kekuatannya apa, kelemahan dari organisasi atau bisnis itu apa. Terus dari eksternal gitu, eksternal analis misalnya, punya peluang apa sih untuk ke depan dan ada ancaman apa sih untuk ke depan dari bisnis ini gitu ya. Nah, ini adalah basic dari analisa SWOT teman-teman. Nah, kita lebih detailin ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang analisa SWOT itu ketika ada strength, weakness, opportunity dan threat atau ancaman, kita lihat dari SO atau mungkin strength dan opportunity. Nah, strength dan opportunity itu ketika kita kawinkan gitu ya, antara kekuatan dan peluang, kita lihat gitu, kita tanyakan bagaimana memanfaatkan kekuatan internal ya, internal bisnis dengan peluang eksternal. Tentu ini orientasinya adalah tumbuh gitu ya, pertumbuhan gitu. Tapi kalau kita kawinkan nih antara weakness ya, kelemahan dengan peluang misalnya ya, punya inisiatif apa? Ya, pertanyaan adalah bagaimana cara memperbaiki kelemahan internal kita dengan memanfaatkan peluang dari eksternal. Nah, ini tentu adalah mempertahankan gitu ya. Konteksnya adalah mempertahankan. Nah, ketika kita ngomongin kekuatan dan ancaman atau ST ya, inisiatifnya adalah pertanyaannya jadi begini. Bagaimana menggunakan kekuatan internal kita untuk mengurangi ancaman yang datang dari luar? Nah, ini kaitannya dengan ya nanti biar sustain gitu ya, bisnisnya biar sustain. Nah, kalau kita ngomongin tentang, nah ini yang paling challenging gitu ya, mengatasi kelemahan internal dan ancaman dari luar. Itu bagaimana ya? Bagaimana mencegah kelemahan perusahaan terhadap ancaman eksternal. Nah, ini adalah modenya ya, vibes-nya adalah survive, itu bertahan gitu ya. Oke, nah kita coba lihat ya, misalnya tadi kaitannya dengan bisnis retail tadi ya gitu ya. Kita lihat bisnis retail itu punya kekuatan apa sih? Di internalnya apa sih? Kita kasih contoh aja langsung. Pertama ya, kekuatannya misalnya kita nyebutnya adalah strength ya, S1, kita kasih kode S1, yaitu brandnya makin kuat nih gitu. Terus S2-nya jaringannya makin luas gitu ya. Terus tapi punya kelemahannya apa? Weak 1, W1 gitu ya. W1 adalah ya karyawannya belum kompeten nih. Terus untuk weakness keduanya atau W2-nya adalah gajinya kurang kompetitif gitu ya. Nah, oke, kita simpan dulu nih. Kita sudah menganalisa dari bisnis tadi ya, retail tadi, kaitannya dengan internal analis. Kita lanjut ke eksternal analisnya nih. Kaitannya dengan opportunity. Ternyata juga ada peluangnya juga loh. Peluangnya apa? Pertama misalnya tren bisnisnya makin membaik loh. Bisnis retail ini ternyata makin baik ke depannya gitu ya. Terus ada customer yang makin banyak gitu ya. Customer banyak dan ketersebarannya sudah lebih luas lagi, nggak hanya sentris di beberapa tempat saja misalnya. Tapi punya ancaman dari luarnya apa? Ya kita kasih kode T1. T1-nya itu masuk kompetitor baru misalnya gitu ya. Terus T2-nya adalah kebijakan baru dari pemerintah misalnya. Nah, ini menjadi threat. Nah, setelah kita analisa nih teman-teman, kaitannya dengan kekuatannya tadi apa saja, terus weakness-nya apa saja, opportunity-nya apa saja, dan ancamannya apa saja, kita bikin beberapa kode. Biasanya kita ya S, W, O, sama T, kita bikin itu. Nah, selain itu kita kawinkan tuh satu persatu teman-teman. Misalnya dari brand yang makin kuat, kita kawinkan dengan tren bisnis yang makin baik. Pertanyaannya akan menjadi begini, bagaimana cara ningkatin brand kita, ya brand retail kita ini dengan tren bisnis ini yang makin baik. Nah, jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi inisiatif, akan menjadi ide untuk nanti kita eksekusi menjadi sebuah strategi. Nah, selain itu teman-teman bisa lanjutin nanti untuk S1O2-nya nanti apa pertanyaannya, dan S2O1-nya apa, dan S2O2-nya apa. Nanti teman-teman bisa ngawinkan tuh untuk dari beberapa strength dan opportunity. Selanjutnya misalnya untuk di weakness, ya weakness dengan opportunity W1O1. Nah,
misalnya ngomongin tentang bagaimana ya cara memperbaiki karyawan yang kurang kompeten ini, tapi dengan tren bisnis yang makin berkembang ini, bagaimana nih, inisiatifnya apa gitu, punya ide apa nih gitu. Nah itu bisa dijawab, itu akan menjadi strategi gitu. Dan nanti dilanjutkan ya dari W1, W2, W2, O2 dilanjutkan gitu untuk inisiatifnya. Selanjutnya dari strength sama ancaman ya, misalnya S1, T1-nya ya terkait dengan brand yang makin kuat, tapi kompetitor pun juga banyak yang masuk nih. Bagaimana cara memanfaatkan kekuatan brand kita untuk memenangkan hati konsumen agar tidak pindah ke kompetitor. Nah itu nanti macam-macam, itu nanti idenya bagaimana. Nah jawaban dari itu adalah menjadi sebuah inisiatif ide gitu. Selanjutnya dari kelemahan ya, kelemahannya gajinya kurang kompetitif, kompetitor banyak masuk. Pertanyaannya menjadi bagaimana cara nyegah karyawan dengan gaji yang kurang kompetitif ini tidak pindah ke kompetitor. Nah ini menjadi pertanyaan. Nah jawabannya itu nanti akan menjadi inisiatif, ide, strategi. Nah ketika kita sudah menganalisa ya dan memapping ini semuanya, ide-ide yang masuk dari pertanyaan itu di list semuanya. Dan list pertanyaan itu, ide-ide itu akan di mapping, terus nanti dipetakan gitu ya. Dan ini nanti akan dikerucutkan ya, dikerucutkan menjadi inisiatif ataupun strategi-strategi yang sifatnya benar-benar gedenya nanti bagaimana. Dan nanti tugas kita sebagai seorang HRD harus membagi itu ke divisi-divisi. Pembagian tugas. Nah, pendekatannya adalah menggunakan metode RACI yang tadi saya sempat spill ya di awal video tadi. Nah, RACI itu apa sih, Mas? Nah, RACI itu adalah teknik atau metode untuk ibaratnya apa ya, membagi tugas dari inisiatif itu ke beberapa divisi. RACI itu adalah singkatan, teman-teman. Yang R itu adalah responsible, A itu adalah accountable, C itu adalah konsultan, I itu adalah informan. Nah ini adalah RACI gitu ya. Maksudnya gimana ya, orang yang punya title R atau responsibility adalah ya jabatan apa yang mengeksekusi pekerjaan ini, yang mengeksekusi inisiatif ini nanti jabatan apa atau posisi apa, itu adalah responsible, yang bertanggung jawab siapa nanti. Terus yang melakukan accountable, yang memutuskan terkait dengan kebijakan itu siapa nanti. Terus yang menjadi konsultan, yang memberikan konsultasi, masukan, arahan itu nanti siapa? Dan yang menjadi informan, yang mengkomunikasikan kebijakan baru atau mengkomunikasikan strategi baru itu nanti siapa? Nah ini ada terbagi menjadi RACI. Nah biasanya kalau ini nggak berjalan, RACI ini nggak berjalan, akan tumpang tindih teman-teman, akan terjadi miskom. Nah kebanyakan miskom itu kenapa? Karena satu tugas itu tidak disusun siapa yang menjadi R, menjadi A, menjadi C, menjadi itu siapa, tidak jelas, tumpang tindih. Nah ini harus kita minimalisir ya dengan menggunakan metode RACI ini teman-teman. Nah misalnya contoh nih ya, kasih contoh nih. Misalnya tadi inisiatifnya dari S1 O1 misalnya ya, bagaimana ningkatin brand dengan tren bisnis yang makin membaiknya. Inisiatifnya pertama misalnya membuka cabang baru. Nanti kan inisiatif sudah ada banyak itu ya nanti ya. Inisiatif kedua apa, inisiatif ketiga apa, keempat dan seterusnya apa ditulis. Nah kita fokus misalnya ke inisiatif satu misalnya membuka cabang baru. Nah kita coba detailin nih. Oke, membuka cabang baru misalnya 10 cabang tadi misalnya ya. Siapa yang akan responsibel, yang bertanggung jawab ini siapa? Oh, yang bertanggung jawab untuk membuka cabang baru ini adalah ya divisi pengembangan bisnis, ya divisi BD misalnya gitu ya, business development gitu. Yang accountable, yang memutuskan siapa? Ya direksinya. Oke, kita putuskan di mana ini. Nah, selain itu nanti siapa akan menjadi konsultan? Oh, yang menjadi konsultan untuk ini memberikan arahan, memberikan masukan, memberikan beberapa pertimbangan biar makin tajam itu adalah direktur bisnisnya misalnya. Terus nanti yang menjadi informan siapa ketika nanti sudah terrealisasi nih 10 cabang sudah buka semua nih tokonya. Yang memberikan informasi ke internal siapa? Misalnya divisi marketing dan komunikasi misalnya. Memberikan ibaratnya apa ya, memberikan informasi kepada internal bisnis, internal organisasi maupun eksternal. Kita sudah punya cabang baru loh di lokasi ini. Nah itu tugas informan ya, dalam hari ini adalah marketing and komunikasi. Nah itu dia ya beberapa ya contoh analisa SWOT, dan teman-teman nanti bisa kembangkan, bisa eksplor lagi dan bisa terapkan.